Hari ini kita hampir sulit untuk bisa berpikir secara jernih dan juga bisa menenangkan batin kita agar di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita mendapatkan fokus dan konsentrasi yang dibutuhkan. Selamat datang kembali di kelas Internet Schizophrenia. Pada kelas kali ini kita akan membahas tentang kebisingan batin. Kita selalu berada dalam dunia di mana kita sangat sulit dan hari ini kita sangat sulit untuk lepas dari internet, dari dunia maya, dan dari seluruh hal yang berkaitan dengan jejaring. Sosial media awalnya dibikin dan digunakan dengan tujuan agar bisa mengkomunikasikan dan bisa mengkoneksikan antara kita dengan teman kita, kita dengan saudara kita, dan kita dengan keluarga kita. Kenyataannya, setelah kita berkumpul dengan keluarga, sekarang kita mencoba untuk connect dengan orang yang lain. Dalam dunia yang serba terkoneksi, serba cepat di dunia maya, ternyata memiliki batin yang tenang adalah sebuah kebahagiaan tersendiri agar kita terhindar dari berbagai narasi di dalam kepala kita yang mengajak kita dan menggerakkan kita pada tindakan tertentu. Setidaknya saya mencoba mengurai ada setidaknya 5 cara yang bisa digunakan dalam mengatasi kebisingan batin. Yang pertama adalah menghentikan narasi di dalam kepala sebelum menjadi kenyataan. Pikiran kita itu punya kemampuan untuk bisa membuat suatu narasi, suatu percakapan, dan percakapan itu yang nantinya akan mengarahkan kita kepada tindakan. Ketika berkumpul dengan kawan-kawan yang mungkin HP-nya bagus, HP-nya canggih, dalam kepala kita mungkin membuat serangkaian narasi seperti seandainya saya punya HP yang bagus, mungkin itu sekelas dengan teman-teman ini. Ini narasi, dan narasi itu bisa menjadi kenyataan. Dan kepala kita selalu penuh dengan narasi. Di dalam pertemuan sebelumnya, saya pernah membahas tentang ego yang berpikir tentang dirinya sendiri atau berbicara percakapan di dalam kepala kita. Narasi itu bisa menjadi kenyataan, dan ketika sudah menjadi kenyataan akan sulit dikembalikan. Maka menghentikan narasi sebelum itu terjadi atau sebelum menjadi kenyataan adalah kemampuan yang bisa kita gunakan untuk menghentikan segala jenis narasi di dalam kepala kita sebelum melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih merugikan. Itu yang pertama. Maka kemampuan untuk menghentikan atau mengamati di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, sudah membuat suatu narasi tertentu, maka kita stop dulu, atau kita observasi dulu, kenapa saya berpikir seperti ini, atau kenapa kepala saya berbicara tentang hal ini. Itu caranya, jadi pertanyakan. Kemudian yang kedua adalah latihan menunda reaksi emosional. Secara alamiah, ketika kita tersandung, kita akan mungkin bisa meraung, mungkin bisa nangis, atau mungkin bisa tertawa. It's reactions, atau itu reaksi. Dan reaksi emosional itu cenderung reaksi yang menggerakkan emosional kita untuk mengeluarkan emosi sedih, susah, marah, atau yang sebaliknya. Maka latihan menunda reaksi ini artinya, misalkan kita mendapat satu tuduhan tertentu, tidak perlu buru-buru untuk menanggapinya secara emosional, tapi tunda dulu. Kita lihat dulu yang sebenarnya terjadi atau reaksi seperti apa yang akan saya keluarkan ketika saya mendapatkan tuduhan-tuduhan semacam itu. Menunda reaksi emosional adalah kemampuan untuk tidak langsung mengungkapkan reaksi yang terjadi ketika kamu disalahi atau ketika dituduh atau ketika kita mendapatkan satu informasi yang buruk tentang diri kita. Kita tunda dulu. Karena ketika kita menunjukkan reaksi itu, orang lain akan dengan mudah mencari celah buruk kita untuk menambahkannya sehingga reaksi buruk kita bisa menjadi lebih dan lebih. Kemudian yang ketiga, skill yang ketiga untuk melatih menghindari kebisingan batin adalah fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Ketimbang saya memaksa orang lain untuk mengikuti apa kata saya, lebih baik saya memaksa diri saya untuk bisa beradaptasi dengan orang lain. Ini adalah contoh tentang fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Karena sekali lagi, yang bisa dikendalikan adalah pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, karena kita tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar diri kita. Dan karena tidak mungkin dikendalikan secara penuh, diri kita lah yang dikendalikan. Ada pepatah dalam filsafat Cina, dalam Konfusius, yaitu bahwa barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya, maka orang lain akan dapat dikendalikan. Diri kita dulu.
baru nanti yang lainnya. Yang keempat adalah mengelola pikiran dengan rutinitas yang teratur. Hidup kita satu hari itu 24 jam. Dalam 24 jam itu, kita sering melakukan tindakan-tindakan yang campur. Jadi tidak ada keteraturan dalam hidup kita. Maka mencoba membuat satu rutinitas yang teratur dan bisa dilakukan mungkin dalam waktu 10 menit, 20 menit, atau bisa 1 jam, 2 jam, untuk hal-hal yang nantinya bisa membuat kita mengendalikan diri kita. Misalnya, buku harian, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ini adalah contoh membuat satu rutinitas agar kita terbebas dan juga terhindar dari hal-hal yang random. Jadi ada satu hal dalam hidup ini yang selalu kita perhatikan secara penuh, memberikan energi yang sangat penuh, dan mendedikasikan diri kita di dalamnya. Dan lakukan itu, karena rutinitas itulah yang akan membentuk identitas kita dan juga personalitas kita. Yang kelima, biasakan melepaskan hal yang tidak perlu dipertahankan. Memang terkesan sulit dan memang sulit sebenarnya, namun ini bisa dilakukan. Kemampuan manusia itu ketika sudah menjadi manusia yang sosial adalah sulit untuk melepaskan diri kita dari ikatan dengan orang lain, atau mungkin dengan benda, atau mungkin dengan status atau hal lain. Maka kemampuan untuk dapat membiasakan melepaskan sesuatu yang tidak perlu dipertahankan adalah kemampuan yang penting yang bisa membawa kita pada kontrol diri. Jadi supaya kebisingan batin tereduksi, maka kontrol diri kita dalam mengkonsumsi informasi, dalam memahami informasi, dalam narasi di kepala kita, dan juga yang terpenting adalah dalam tindakan. Karena kebisingan batin itu sama dengan kebisingan kepala kita, yang di dalam kepala kita itu ada sebuah perang, ada conversation, ada dialog, ada bisikan. Dan di dalamnya ketika tidak dapat dikendalikan, maka tindakan kita di luar juga akan menjadi tindakan yang tidak terkendali. Runyamnya dunia maya yang setiap saat menusuk-nusuk batin kita dan pikiran kita, selalu memanas-manasi, memberikan kita reaksi yang sangat emosional, baik itu yang sedih, nangis, ataupun tertawa, dan beragam reaksi yang lainnya. Kita perlu menggunakan skill dan juga menggunakan kemampuan-kemampuan manusia ini agar dapat terkendali di dunia yang riuh ini. Terima kasih, sampai jumpa di kelas internet skizofrenia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.